Jadi hanya benar-benar kecintaan dia itu kepada Allah, bukan karena surga, bukan karena takut neraka. Ya ada benar-benar murni takutnya sama Allah, cintanya sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum kita bahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Thayyib, langsung kita ke pembahasannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsir, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kenikmatan berupa sehat jasmani dan rohani, iman, Islam, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saudara kita yang sedang sakit, yang sedang dilimpa kesusahan, mudah-mudahan Allah angkat kesusahan itu dan Allah berikan kesehatan dan lancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Di pertemuan ini kita akan membaca kembali kitab Minah Husaniyah atau hadiah-hadiah yang indah, pemberian-pemberian yang indah, yang ditulis oleh Imam Asy-Sya'rani. Al-Fatihah biniyatul qabul al-futuh wa wassalam ila hadratin nabiyina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadrati Sayyidina Syekh Habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, wa khususan ila hadrati musannif hadzal kitab Asy-Syekh Asy-Sya'rani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, hari ini kita sudah sampai pada masih di bab taubat, yaitu bab tentang cinta dunia. Di sini ada perkataan dari Abul Hasan Asyadzili. Wa kana sayyidi, dan ada sayyidi tuanku Abul Hasan, rupanya Abul Hasan Asyadzili, rupanya yang berbangsa Asyadzili. Syadzili itu thariqah. Jadi Abul Hasan ini memiliki thariqah Asyadziliyah, penganut. Rahimahullahu ta'ala, ini namanya jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah itu jumlah yang terlewat, yang hanya selintas saja, dia tidak ada mahal i'rabnya. Dan ini bermakna doa. Rahimahullahu ta'ala itu artinya semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah mengasihi beliau. Yaqulu, berkata, yaitu yaqulu berkata siapa? Abul Hasan Asyadzili. La yataraqi, tidak akan naik, muridun, seorang murid, qatu, sama sekali, illa, kecuali, insahhat, kecuali jika sudah sah, lahu, bagi murid itu, murid tadi, apa? Mahabbatul haqi, kecintaan kepada yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'ala halnya maha luhur, siapa? Al-haqqu, yaitu Allah. Wala yuhibbuhu, dan tidaklah akan mencintai hu, kepada murid, siapa? Al-haqqu, ya zat yang maha benar, yaitu Allah. Ta'ala halnya maha luhur, siapa? Al-haqqu. Hatta, hingga, yubghidu atau yubghidu, ya, jadi nasab. Hatta yubghidu, hingga dia membenci, ad-dunya, dunia, wa ahlaha, dan ahli dunia. Jadi orang yang sangat cinta dunia itu ahli dunia. Wa yashhada, dan zuhud, siapa? Murid, fi na'imid daraini, dalam kenikmatan dua negeri. Daraini ini biasanya dimaksudkan yaitu negeri dunia dan akhirat. Yang di sini
Perkataan Abu Hasan Al-Asy'ari ini luar biasa keras sekali ya. Dia mengatakan bahwasanya seorang murid itu tidak mungkin dia akan mencapai akan mencapai kemakrifatan. Seorang murid tidak akan mencapai kekhusyuan penuh dalam beribadah kecuali jika dia sudah benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cintanya sudah sah. Dengan apa? Yaitu dengan apa di sini? Wala yuhibbul ta'ala di situ, dan Allah tidak akan mencintai dia sampai dia membenci dunia dan ahli dunia. Dan juga zuhud itu tidak menyukai. Dan juga zuhud dalam nikmat dunia dan akhirat. Jadi zuhud terhadap nikmat dunia dan nikmat akhirat. Bayangkan, zuhud dunia dan zuhud akhirat. Akhirat apa? Surga. Zuhud terhadap dunia dan zuhud terhadap surga. Ini tingkat tertinggi ya. Jadi hanya benar-benar kecintaan dia itu kepada Allah, bukan karena surga, bukan karena takut neraka. Ya, ada benar-benar murni takutnya sama Allah, cintanya sama Allah. Mengharapnya juga bukan mengharap surga, mengharapnya ridho Allah. Nah, orang seperti ini nih baru dia akan mencapai derajat kekhusyuan tingkat tinggi, derajat kekhusyuan yang benar-benar khusyuk tiada tara, dan dia akan memperoleh kenikmatan yang luar biasa dalam kekhusyuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikatakan beliau ini adalah Allah tidak mungkin mencintai dia sampai dia itu membenci dunia dan ahli dunia, dan juga dia zuhud terhadap nikmat dunia dan nikmat akhirat, yaitu nikmat dunia yang kita harta yang melimpah itu nikmat dunia itu, dan nikmat akhirat apa? Surga. Zuhud nikmat surga, kan luar biasa. Surga yang begitu nikmat dan diciptakan oleh Allah yang begitu agung-agungnya, nikmatannya yang sangat luar biasa, itu dizuhudkan dan lebih memilih ridhonya Allah, cintanya Allah yang paling tinggi bagi dia. Nah, disinilah makom hakikat mahabbah yang tertinggi. Jika kita mampu, itu anugerah yang luar biasa ya. Jangan sampai disia-siakan. Kemudian Waqala Aidun, dan beliau juga berkata, kullu muridin, setiap murid, ahabba dunya, yang mencintai dunia. Falhaqu ta'ala, maka zat yang maha benar Allah ta'ala itu yakrahuhu, membenci dia. Ala hasbi mahabbatihi, sesuai dengan kadar kecintaan murid itu laha terhadap dunia, kasrotan wakilatan, baik banyak maupun sedikit. Fayajibu alal muridi, maka wajib bagi seorang murid ayarmiyah, hendaknya dia melempar ad-dunya terhadap dunia, min yadihi, dari tangannya, wa min qalbihi, dan dari hatinya, awala dukhulihi fit tariqi, di waktu awal masuknya dia di dalam jalan menempuh ma'rifatullah atau menempuh kekhusyuan beribadah. Wa mata talaqqana ala syaikhin, dan kapan ia bertalaki atau dan kapan dia berhadapan dengan seorang syekh, atau akhadha alaihi, atau mengambil alaihi atas syekh al-ahda, terhadap janji. Wa huwa yamilu ila dunya. Ini maksudnya gini. Wa mata, dan kapan talaqqana seorang murid, kapanpun ya, dan kapanpun seorang murid mengambil janji dari seorang syekh, wa huwa yamilu ladunya, padahal keadaan dia masih condong kepada duniawi, fala budda, maka tidak boleh tidak, ayyarji'a, hendaknya kembali siapa murid, min haitsu ja'a, dari mana dia datang, wa tarfaduhu tariq, dan diikuti dengan dia lalu melalui jalan yang sudah ia ingin tempuh tadi. Jadi kapan seorang murid itu
mengikat janji dengan seorang syekh tapi dia masih cenderung kepada dunia, maka dia hendaknya kembali ke awal lagi, yaitu mulai dari titik awalnya tadi. Jadi dari titik sebelum dia cinta dunia. Jadi dia harus menghilangkan cinta dunia dulu, baru dia mau masuk ke dalam ajaran-ajaran thariqah atau ajaran-ajaran yang diajarkan oleh syekhnya. Jadi ketika dia ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus siap-siap untuk tidak mencintai dunia, harus zuhud terhadap dunia. Dunia itu apa? Mazada ala qadril hajati, sesuatu yang melebihi kebutuhan hidup dia, itu dunia. Dan dia harus menghilangkan kecintaan itu atau mengurangi sampai benar-benar sedikit, bahkan hilang. Karena apa? Kata beliau, Allah falhaqu ta'ala yakrahuhu, Allah itu membenci dia sesuai kadar kecintaan dia kepada dunia. Bayangkan, jadi memiliki perbandingan lurus antara cinta dunia dan cintanya Allah. Kalau semakin tinggi cinta dunia, maka semakin, bukan gitu ya, berbanding terbalik ya, semakin tinggi seseorang cinta dunia, maka semakin tinggi pula Allah membenci dia. Nah, itu. Maka berarti bisa dibalik, semakin kita tidak mencintai dunia, semakin Allah mencintai kita. Oleh karena itu sifat cinta dunia ini harus benar-benar kita hilangkan dari hati kita. Ingat ya, cinta itu di hati. Jadi hati ini bagaimana menganggap dunia itu. Kemudian lanjutkan, fa inna aqalla asasin, sesungguhnya paling minimalnya dasar, pondasi, yad'uhul murid, yang murid itu harus tempatkan, fitoriki, dalam jalan, itu az-zuhdu fid dunya, yaitu zuhud dalam dunia. Jadi paling basicnya, dasarnya yang harus dimiliki oleh seorang murid adalah zuhud dalam dunia. Loh, ngeri kan seorang murid ini. Falam yazhad fid dunya, barang siapa yang tidak zuhud dalam dunia, la yasihu lahu, maka tidak sah bagi dia bina usyai'in, membangun sesuatu, fil akhirati, di akhirat. Maka barang siapa yang tidak zuhud di dalam dunia, tidak sah bagi dia membangun suatu bangunan di akhirat. Jadi seorang yang ingin menempuh jalan kekhusyuan kepada Allah, menempuh jalan kemakrifatan, menempuh jalan supaya bisa dekat usul kepada Allah, itu kuncinya ya zuhud di dunia, zuhud dunia. Ini pentingnya zuhud. Karena ketika kita berhasil zuhud, perasaan hati tenang, hidup bisa bertawakal kepada Allah, bekerja dengan keras itu karena Allah Ta'ala, bukan karena pengen mengejar dunia ya. Bekerja kita ke Korea, kita ke Amerika, kemanapun tempat kita bekerja, itu motivasinya ingin mencari rahmatnya Allah, ingin mencari ridhonya Allah, bukan mencari dunia. Nah ini ingat itu. Bahkan kalau bisa menciarkan agamanya Allah di belahan negara manapun. Basicnya di situ. Jadi hanya ingin mencari rahmat Allah, mencari fadlnya Allah. Urusan dunia Allah yang kasih. Jadi tidak mencari dunia, tapi mensiarkan agamanya Allah dan mencari rahmatnya Allah sebanyak-banyaknya. Jadi kesimpulan kita pada kajian kali ini adalah, tadi kita menggarisbawahi bahwasanya tidak mungkin seorang murid itu sah dalam cintanya kepada Allah sampai dia benar-benar bisa menghilangkan cinta dunia. Karena apa? Karena cintanya Allah kepada hamba itu berbanding terbalik dengan cintanya hamba kepada dunia. Semakin murid itu mencintai dunia, maka semakin tinggi murkanya Allah kepada dia, atau semakin rendah cintanya Allah kepada dia. Jadi kalau semakin murid itu meninggalkan cinta dunia maksudnya, semakin murid tidak mencintai dunia, maka semakin tinggi cinta Allah kepadanya. Itu rumusnya ya dari ini.
Nah, demikian kajian kali ini, singkat kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita dan hidayah sehingga kita bisa istiqomah untuk menempuh kekhusyuan dalam beribadah dan juga mencapai kemakrifatan dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Demikian video ini. Jika video ini bagus silahkan di-share ke teman-teman dan jangan lupa untuk menekan tombol like, komen dan subscribe. Semoga kita mendapatkan amal yang berkah dan ilmu yang manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.